Shalom, saudara-saudara yang kekasih, bersama dengan saya, Pendeta Ram Kenny. Kali ini saya hanya akan membaca Alkitab, kemudian saya akan meminta saudara untuk menyebutkan siapa kira-kira yang paling tepat yang dapat memenuhi nubuatan Alkitab yang akan saya bacakan ini. Saya sudah membahas dalam beberapa video tentang kekuatan tanduk kecil. Kali ini saya akan membaca kembali satu kali lagi, kemudian saya akan berikan kesempatan kepada saudara untuk menyebutkan siapa atau organisasi mana atau negara mana kira-kira yang dapat memenuhi semua ciri-ciri tanduk kecil ini. Karena jangan lupa, satu kekuasaan atau satu bangsa atau satu organisasi atau satu individu seseorang hanya bisa dikatakan sebagai tanduk kecil atau antikris kalau memenuhi semua ciri-ciri yang Alkitab sebutkan. Tidak boleh hanya satu, tidak boleh dua, tiga, empat. Saya akan berikan kepada saudara 7 ciri-ciri tanduk kecil. Dan semua ini harus dipenuhi oleh, apakah itu individu, kalau saudara pikir antikris adalah seorang individu, harus dipenuhi oleh satu negara, kalau saudara pikir itu adalah satu negara, harus dipenuhi oleh satu organisasi, kalau saudara pikir itu satu organisasi, entah organisasi sipil ataukah organisasi agama. Nah, saya bacakan ayatnya kepada saudara. Kita pergi kembali ke Daniel pasal 7, pasal yang saya sudah bahas berkali-kali dalam beberapa video saya sebelumnya. Kita baca Daniel pasal 7, mulai dari ayat 7, yang berbicara tentang binatang yang keempat. Ayat itu berkata begini, "Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10, bukan 11. Tapi 10 tanduknya." Oke? Jangan kita dibingungkan dengan tanduk ke-11. Binatang ini bertanduk 10. Lalu mari kita sekarang pergi ke ayat 19 sampai ayat 25, berbicara juga tentang binatang yang sama. Lalu ayat 19 saya baca ya. "Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang menakutkan dengan gigi besinya, dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain." Jadi ada 10 tanduk, kemudian ada tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Saya berikan ringkasan sedikit, jadi tanduk kecil bisa saya katakan ini, oke? Ketika dia muncul, dia mematahkan 3 tanduk dari antara 10 tanduk yang pertama tadi yang kita sudah dapatkan di ayat 7. Sekarang mari kita baca ayat 21. "Dan aku melihat tanduk-tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka." Ayat 22, "Sampai yang lanjut usianya itu datang
dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Jadi tanduk kecil itu pada akhirnya akan dikalahkan dan umat Tuhan akan menjadi pemenang. Karena Yesus yang akan kalahkan tanduk kecil itu. Oke? Sekarang kita baca ayat 23 dan 24. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat. Kita tahu 3 kerajaan pertama, yaitu Babel, Medo-Persia, Yunani. Berarti kerajaan yang keempat yang disebutkan di sini adalah kerajaan yang mengalahkan Yunani. Kita tahu dalam sejarah, yaitu Roma. Oke, kita baca kembali. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Itulah kerajaan Roma. Oke, lalu mari kita baca ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah karena binatang yang keempat ini memiliki tanduk. Jadi binatang lalu bertanduk 10. Oke. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Jadi kerajaan Roma muncul 10 kerajaan. Oke, dan kita tahu memang dalam sejarah Roma itu terpecah ke dalam 10 kerajaan. Lalu, mari kita teruskan baca lagi. Sekarang mari kita baca ayat 24 lagi. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Lalu dengarkan ini. Sesudah 10 tanduk itu, sudah lihat dia punya sequence di sana. Binatang yang keempat punya 10 tanduk. Lalu sesudah 10 tanduk ini, ayat 24, sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan merendahkan 3 raja. Ini diulangi 2 kali. Hal ini kita sudah dapatkan di ayatnya yang ke-20. Diulangi lagi di ayat 24. Ketika raja ini muncul, ia merendahkan 3 raja. Oke? Nah, sekarang kita baca ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Yang perlu kita tahu adalah semua ciri-ciri tanduk ini dilakukan pada periode 3,5 masa ini. Menurut ayat ini. Jadi kita tidak perlu pergi ke bagian Alkitab yang lain untuk menerangkan apa yang akan dilakukan oleh tanduk kecil. Dari ayat ini kita dapatkan tanduk ini berbeda, kemudian akan muncul dari 10 tanduk, kemudian akan menganiaya, akan mengubah waktu dan hukum. Dilakukan ini semua pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 3,5 masa. Bagi saudara yang tidak mengerti 3,5 masa, saya sudah menjelaskan ini pada video saya yang sebelumnya. Mohon saudara mengikutinya. Saya akan cantumkan link video itu di kolom description dalam video ini. Saudara bisa pergi ke sana dan mengecek sendiri, oke? Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, saya bisa sebutkan kepada saudara, mungkin 7, saya bisa tambah 1 sebenarnya, 8, ciri-ciri dari tanduk kecil ini. Yang pertama, tanduk kecil ini muncul sesudah 10 tanduk. Berarti karena tanduk kecil ini ayat 24 tadi bilang adalah seorang raja. Raja berarti memiliki dominion, memiliki wilayah kekuasaan.
Tapi disebutkan raja ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena raja ini punya kriteria tersendiri. Saya juga sudah terangkan ini pada video sebelumnya. Saudara bisa saksikan pelajaran ini di video yang sebelum. Oke, jadi yang pertama dia muncul sesudah 10 tanduk. Lalu muncul di antara 10 tanduk. Karena ini pecahan Roma, berarti dia akan muncul di Roma. Oke, tidak akan muncul di Eropa, tidak akan muncul di Asia karena ini di Eropa. Roma itu di Eropa. Oke, kemudian ketika raja ini muncul, dia akan mencabut 3 raja, artinya akan mengalahkan 3 kerajaan yang lain di antara 10 tanduk. Jadi yang akan dia kalahkan bukan raja-raja di Asia, bukan raja-raja di Afrika, bukan raja-raja yang ada di daerah yang lain. Yang dia akan kalahkan, merendahkan 3 raja adalah 3 raja dari 10 raja. Jangan lupa 10 raja ini adalah pecahan kerajaan Roma. Jadi yang dikalahkan oleh raja atau tanduk kecil ini sudah pasti adalah 3 kerajaan di antara 10 pecahan kerajaan Roma. Semoga saudara mengerti prinsip ini karena ini sangat penting. Supaya kita tidak berspekulasi ke tempat-tempat yang lain. Oke? Mari kita teruskan. Lalu ciri yang keempat, menghujat Allah. Nah, kita mesti ingat hujat menurut Alkitab adalah mengaku sama dengan Allah. Masih ingat Yesus dianggap menghujat karena mengaku diri anak Allah, mengaku sebagai anak Allah, itu hujat menurut Alkitab. Kemudian Alkitab juga menyatakan hujat itu adalah seorang manusia biasa yang mengaku bisa mengampuni dosa. Yesus juga dituduh menghujat Allah karena mengampuni dosa seseorang. Itu menghujat, dan tanduk kecil ini disebutkan menghujat Allah. Dia memiliki mulut yang menyombong, kemudian disebutkan mengatakan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Blasphemy, pompous word, blasphemy itu adalah hujat. Lalu yang kelima adalah menganiaya umat Allah. Selama berapa lama? Disebutkan di Daniel 7 ayat 25. Berapa lama ia akan menganiaya? Yaitu 3,5 masa. Berapa lama ini 3,5 masa? Nah, silakan saudara pergi ke video yang saya sudah bicarakan sebelumnya. Ada di kolom deskripsi. Sebentar saudara bisa lihat dia punya link di sana. Kemudian, tanduk kecil ini disebutkan juga akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Hukum mana ini saudara? Ini hukum Allah yang dibicarakan. Jadi ia akan mengubah waktu dan hukum Allah. Waktu di sini, mungkin saya akan bicarakan yang lain. Waktu bagi Allah adalah waktu yang ia tetapkan untuk menjadi waktu time prophecy-nya Allah. Tanduk kecil ini akan berusaha mengaburkan prophecy atau nubuatan dari Allah ini. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dia memerintah selama 3,5 tahun. Lalu, mungkin saya bisa tambahkan, dia berbeda dengan raja-raja yang terdahulu. Karena sesungguhnya, saudara, raja yang tanduk kecil ini yang adalah seorang raja, dia ini adalah kekuasaan agama dan juga kekuasaan sipil dalam waktu yang sama. Kalau 4 raja yang sebelumnya hanyalah kekuatan sipil, seperti contoh Babel, Medo-Persia, kemudian Yunani, ini adalah kekuatan sipil. Seperti hari ini Indonesia, Amerika, Jepang, ini kekuatan-kekuatan sipil semuanya. Tetapi yang satu ini berbeda karena perpaduan antara agama dan sipil menjadi satu. Nah, sekarang dari semua simbol-simbol, dari semua ciri-ciri tanduk kecil ini, menurut saudara, siapa yang memenuhinya?
kekuatan mana di bumi ini yang memenuhinya? Saudara, mohon sebutkan dalam kolom komentar di sini. Ingat, agar untuk seseorang atau satu organisasi disebut sebagai tanduk kecil, kita akan berani mengatakan dia itulah tanduk kecil kalau dia memenuhi semua ini. Kalau hanya penuhi 2, dia bukan tanduk kecil. Kalau dia hanya penuhi 3, dia bukan tanduk kecil. Dia harus penuhi semua ciri-ciri yang disebutkan oleh Alkitab, bukan oleh Pendeta Kenny. Ini ciri-cirinya datang dari Alkitab ini. Alkitab menerangkan dengan sangat jelas siapa tanduk kecil ini. Nah, saya menunggu jawaban saudara. Silakan saudara komentar di kolom komentar. Tuhan memberkati kita. Amin.